Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia full review manga One Piece chapter 1128 berjudul RPG dan ditemani cover color split seperti ini. Chapter dimulai dengan Sanji yang mulai menggendong Nami dan juga di sana dia berkata, kalau ini mimpi, tidak mungkin ada manusia yang muncul. Dan Nami meresponnya di sana dengan berkata, mimpi macam apa yang kau alami? Dan di sana mereka melompat turun dari kastil itu sembari Sanji berkata, kalau begitu, Nami-san, kita lompat ke bawah. Dan di panel berikutnya, saat mereka melompat ke bawah, pijakan mereka sebelumnya hancur di saat yang sama, membuat Sanji berkata pula, hampir saja itu hancur lagi. Sementara itu, Zoro, Luffy dan juga Usopp sudah berada di bawah dan kita mendengar Zoro berkata, aku terbangun di sisi lain kota itu, dan ketika aku pergi ke sumber keributan, aku melihat orang ini yaitu Luffy menjatuhkan atau mengalahkan kelinci raksasa itu. Sementara di sana kita bisa melihat ya Luffy menghelakan nafasnya dan tampak kecewa dengan Usopp sambil berkata, aku tahu kau bisa mengalahkan singa kucing itu, Usopp. Dan di sana Usopp tampak panik dan memberikan alasannya dengan berkata, saat aku bangun, aku sedang dimakan oleh kucing monster itu. Jadi aku panik. Kemudian ya, memasuki halaman ganda berikutnya, kita melihat Usopp di sana memasang pose yang gagah dan berkata pula, sepertinya berdasarkan penilaianku sendiri, apa yang kita kenakan adalah pakaian para pejuang Elbaf. Tapi ini bukan tanah para raksasa. Elbaf itu karena ukuran pakaian kita ini normal, jadi seharusnya ini bukan Elbaf. Lalu Nami yang mulai meraba Lego-Lego di sana juga berkata, tapi bagaimana jika kita benar-benar berada di Elbaf dan entah bagaimana pula kita menjadi raksasa? Tidak ada alasan mengapa ini adalah pohon. Sementara itu kita melihat kerajaan Lego itu yang cukup megah, yang semuanya tentu saja terbuat dari Lego. Dan juga kita bisa melihat pohon Yggdrasil di pusatnya di sana juga berdiri dengan kokohnya. Dan di satu panel kita melihat Zoro berkata, ada banyak orang di kota. Ayo kita tanyakan kepada mereka atau kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Lihatlah luasnya tempat ini. Aku tidak berpikir kita bisa mencapai laut. Dan Luffy yang meresponnya sambil melihat kejauhan yang ada di depan matanya juga berkata, oke, kau benar. Baiklah kalau begitu, ayo berangkat ke kota. Sementara itu ya kita melihat Sanji mengendus-endus hidungnya dan juga berkata, sepertinya semua kru kita tidak ada di sini. Yang mana mendengar hal itu, Usopp kaget dan juga bertanya-tanya kepada Sanji bagaimana dia mengetahuinya. Dan benar saja di sana Sanji menjawabnya dengan berkata, aku tidak bisa mendeteksi Robin-chan di miradarku. Dan mendengar hal itu pula, Nami di sini ya nyeletuk dan berkata, kau pikir kau siapa? Seekor anjing? Lalu di panel berikutnya mereka berjalan menuju kota yang di sana Usopp dan Luffy sangat bersemangat. Di mana Usopp berkata, baiklah, ayo pergi ke kota dan bertanya-tanya di sana. Lalu Luffy juga berkata kalau dia mencium bau petualangan. Dan tentu saja kita bisa melihat Nami hanya bisa menghelakan nafasnya dan juga berkata, kenapa kalian semua bersenang-senang? Apakah kau tidak memahami skala kemisteriusan tempat ini? Walaupun tempat ini sangat luas, tapi tidak ada angin sama sekali. Kemudian lanjut di halaman berikutnya. Saat mereka baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba jangkrik loncat di sana menghampiri Mugiwara Ichimi. Dan di sana Zoro meresponnya dengan berkata, sepertinya ada yang datang. Aku tidak suka ini. Aku merasa mual. Oh, dan boom, kita melihat varian baru dari geng motor ikan. Kita mendapatkan geng motor jangkrik bos kali ini, di mana orang itu berkata di sana, siapa kalian? Apakah Anda pendatang baru? Tentu saja melihat hal itu, Luffy berbinar-binar dan juga berkata, kakoi, keren sekali. Kemudian di panel berikutnya, mengetahui kalau itu adalah suatu serangga, Nami dan Sanji secara kompaknya menjauh dari tempat itu dan juga berkata, kami tidak
bertahan dengan serangga. Sementara itu, di sana Luffy bertanya kepada pengendara itu dengan berkata, "Siapa kau? Oh Sun, tempat apa ini? Tahukah kau di mana nakama kami berada?" Dan om-om itu menjawabnya seperti ini, "Banyak sekali pertanyaanmu. Maaf, aku sedang terburu-buru. Aku tidak punya waktu untuk berbicara dengan kalian." Kemudian di halaman berikutnya, pengendara motor itu mengatakan bahwa tempat ini dimiliki oleh Dewa Matahari. Dia adalah pelayan dari Iskat, penguasa kastil Big Stan. Dan di sana Luffy meresponnya dengan berkata, "Hah? Ada seseorang di kastil itu? Oh tidak, itu kucing. Oh maaf, soal kucing itu..." Di mana ya? Sebelum Luffy mengatakan hal-hal yang ia ketahui, Usopp menyegel mulutnya Luffy dengan tangannya. Lalu di panel berikutnya juga, pengendara motor itu kembali berkata kalau dia harus berangkat karena dia perlu memberikan makanan landak Dewa Jarum. Dia juga mengaku kalau terlambat untuk pergi ke tempat kejadian dan kelinci raksasa Dewa Telinga yang dibakar sampai mati. Yang mana ya, mendengar itu, Usopp terus menahan mulut Luffy dengan senyumannya itu. Sementara Zoro, Sanji, dan Nami bersiul seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ya, di panel berikutnya, pengendara motor itu memberitahu mereka juga bahwa jika kalian lapar, mereka bisa pergi ke kota dan mencari makanan juga. Lalu pengendara motor itu memberikan peringatan juga kepada Mugiwara Hime untuk tidak pergi ke seberang kastil apapun yang terjadi. Dan di sana Luffy bertanya, "Kenapa?" Dan biker itu atau pengendara motor itu berkata, "Kuil Dewa Matahari ada di sana dan dilindungi oleh tentara yang ganas." Dan pengendara itu juga mengatakan bahwa tak ada seorang pun yang pernah kembali hidup-hidup setelah mendekati kuil tersebut. Di mana Nami yang mendengar ucapan daripada pengendara tersebut langsung meresponnya dan berkata, "Oh tidak, caramu mengatakan itu." Sementara kita bisa melihat Luffy sedang loading di sana, mencerna informasi yang ada dan juga berkata dan boom. Di halaman berikutnya, Luffy langsung OTW lari ke tempat itu yang dimaksud sebagai kuil Dewa Matahari. Tentu saja tindakannya itu tiba-tiba membuat om-om di sana kaget dan juga membuat Nami, Sanji, Usopp berkata, "Mate Luffy." Lalu di part berikutnya terjadi kepanikan di antara mereka. Di sana Usopp berkata, "Kalau begitu Pak Tua, terima kasih atas segalanya." Sementara Nami berkata, "Dan juga maaf untuk semuanya." Di mana ya, Nami mengatakan ini sambil melet, membuat om-om biker itu tersipu malu tanpa tahu kalau maaf itu adalah atas tindakan yang akan dibuat Luffy nantinya dan juga semua hal yang sudah terjadi saat ini. Yang mana ya, di panel berikutnya kita bisa melihat ternyata tidak hanya Luffy, Zoro juga ke-trigger ketika dia mendengar prajurit yang ganas itu tadi dan juga memasang wajah yang sangat kebelet Tetapi di sana Sanji menghentikannya dan juga berkata, "Itu karena kau juga seperti itu sehingga Luffy bertingkah seperti itu. Renungkanlah tindakanmu itu, Marimo." Kemudian di halaman berikutnya, Luffy terus berlari dan juga berkata, "Aku mencium aroma petualangan, prajurit yang ganas, dewa." Sementara di belakang sana, di belakangnya Luffy, ada mereka yang mengejarnya dan mencoba untuk menghentikan tindakan Luffy tersebut. Kemudian di satu panel, Luffy merasa kalau jalannya semakin jauh dan juga semakin panjang, mulai merasa heran dengan apa yang terjadi. Tetapi di satu langkah pertamanya, tiba-tiba dia menyundul kaca di depannya hingga retak. Dan boom, di panel berikutnya terjadi retakan yang cukup hebat di sana dan tentu saja itu membuat kru lainnya kaget dan juga berkata, "Apa? Langitnya hancur." Dan di sana Zoro sampai berkata, "Apa yang sedang terjadi kepada dunia ini?" Bahkan warga kota juga melihat retakan itu dari sana dan mereka sangat terkejut dan juga khawatir negaranya mereka akan hancur pada hari ini.
Dimana di halaman berikutnya kita bisa melihat lubang besar yang dibuat dari sundulan Luffy tadi itu benar-benar mengungkap segala halnya yang terjadi saat ini. Dan mereka semua yaitu kru Mugiwara Ichigo terkejut dari tempat mereka berada adalah ruangan raksasa. Sementara Mugiwara Ichigo berada di suatu semacam kotak ataupun ruangan khusus yang dipagari kawat dan juga terlindungi oleh kaca. Dan di sana kita melihat Nami berkata, kelihatannya seperti ruangan berukuran raksasa. Dan Zoro juga mulai berkata kalau ini tidak terlihat sama seperti bagian dalam kapal Elbaf. Dan Usopp juga membenarkannya kalau ini ruangan yang berbeda. Ya, tidak ada ruangan seperti ini sebelumnya di kapal Elbaf itu. Dan apa-apaan pagar kawat ini? Dan di sana pula kita bisa melihat Sanji mulai menyimpulkan situasinya dengan berkata, kalau di sana ada ruangan raksasa, bahkan raksasa sekalipun, itu berarti saat ini kita seperti hewan peliharaan yang dipelihara dalam kandang yang sangat besar. Tentu saja Nami tidak percaya akan hal ini. Namun tiba-tiba muncul suara dari arah mesin jahit di atas meja yang berkata, "Oi, suara apa itu? Apakah kau sekutuku? Tolong bantu aku." Dan dalam halaman berikutnya ternyata itu adalah Chopper. Chopper menangis di sana dan juga memeluk Nami kemudiannya, di mana dia sangat senang, di mana Chopper sangat senang melihat krunya dan juga mengatakan bahwa dia mengira dia akan mati karena kerah yang dipasangkan di lehernya itu sangat ketat. Dan di sana Nami yang sedang memeluk Chopper berkata, "Chopper, malangnya, tidak apa-apa sekarang. Dan sekarang kau berhutang budi padaku." Hah? Ya, itulah respon dari Chopper. Sementara itu Usopp berkata, ada pakaian seukuran manusia di ruangan ini untuk raksasa. Sepertinya kita diperlukan sebagai figur mainan. Sepertinya juga Dewa Matahari ini adalah orang yang sangat halus dan terampil. Kemudian di sisi lainnya kita melihat Luffy yang ada di lantai melaporkan juga bahwa di lantai itu banyak balok-balok Lego di bawah sana. Dan di sana pula Zoro mengatakan juga kalau tanah itu terdiri dari benda-benda ini saat kami memegang kelinci, baunya terlalu sangat menyengat. Dan di sana Sanji menjawabnya, karena itu adalah resin plastik, itu juga akan ikut terbakar. Lihatlah itu. Di sisi lainnya, sepertinya pemandangan ini berlangsung selamanya karena pantulan cermin. Dan ya, di halaman berikutnya, Usopp terkagetkan ternyata jika dilihat dari luar, itu tembus pandang seperti akuarium. Di mana Usopp berkata, wah, itu tembus pandang. Jika kita melihatnya dari sisi ini, itu hanya suatu gelas sederhana. Padahal ya, di dalam itu seperti cermin. Cermin itu mirip sihir. Apakah hal seperti itu ada? Dan di sana Sanji langsung request kepada Nami, "Nami-san, tolong biarkan aku membereskan kamar tidur wanita nanti." Tentu saja ya, Nami berkata, "Jangan setel ini di kamar kami," sambil menendang wajah Sanji. Kemudian di panel berikutnya, Zoro menyimpulkan bahwa raksasa dengan kebiasaan buruk membuat negeri balok ini dan juga menempatkan manusia ataupun hewan di dalamnya untuk suatu pengamatan atau mengamatinya. Dan di sana Usopp meresponnya dengan berkata, "Jadi ini berarti kita sudah sampai di Elbaf. Kita berada di rumah raksasa, di negeri para raksasa." Dan di sana Luffy yang mendengarnya sangat bersemangat mendengar hal itu dan juga berkata, "Oh, begitu Kak, baiklah." Sementara itu, Nami di sana mulai berkata pula, "Mungkin bukan itu masalahnya. Satu-satunya hal yang kita yakini saat ini sekarang adalah perbuatan raksasa tersebut." Dan pula Chopper mengatakan kalau kita harus pergi dan melihat keluar di mana yang lainnya berada. Kita harus melarikan diri sebelum orang itu atau raksasa itu kembali. Lalu Usopp berkata pula di sini kalau mungkin kita harus kembali ke kota dan mengumpulkan segala informasi yang ada untuk berjaga-jaga
siapapun, kalau ada orang tolol aneh yang kayak tolol, kita tidak boleh menciptakan konflik dengan para raksasa. Jadi Luffy, tolong jangan lakukan apapun. Tetapi tiba-tiba ya, di halaman berikutnya ada ular muncul di sana di hadapan mereka yang tentu saja membuat Nami, Usopp kaget bukan main. Dan di sana Luffy sudah bersiap dengan pukulannya dan juga berkata, "Bolehkah aku mengirimnya yang ini terbang?" Dan Usopp di sana hanya berkata, "Wah, hati-hati." Sementara Nami berbicara pula kalau ada tikus di bawah dan ada burung gagak di atas. Apakah ini prajurit kuil? Bagian mananya dari tempat ini yang bisa disebut sebagai kuil Dewa Matahari? Lalu di halaman berikutnya kita melihat seorang raksasa dengan penampilan yang nyentrik memegang tongkat berbentuk matahari dan juga membawa tameng di punggungnya serta memakai tanduk tanduk rusa di sana berjalan menuju suatu pintu yang banyak suara terdengar dari arah tersebut. Seperti ini. "Oi kalian, ini bukan permainan. Aku akan menjatuhkannya dalam satu pukulan jika Dewa Matahari kembali. Kau berlebihan sekali Luffy. Ini bukan aku. Api dari perapian itu yang menjalar." Dan suara-suara tersebut membuat Giant bertopeng itu kaget dan segera membuka pintunya. Dan dalam halaman berikutnya, saat Giant itu membuka pintunya, di sana sangat kaget dan sangat kacau pula kondisinya. Api di mana-mana dan Luffy sudah berubah menjadi gear 5-nya dan tertawa di sana. Dan kemudiannya di panel berikutnya, Usopp menyadari sesuatu dan juga berkata kepada Luffy, "Ini buruk Luffy, Dewa Matahari sudah kembali, ayo kita lari." Namun tiba-tiba ya orang itu berkata, "Mugen," dan gagak yang ada di sana mulai menyerang ke arah Luffy. Tapi Luffy di sana tersenyum dan juga mulai mengambil ancang-ancangnya. "Gomu Gomu no down pistol." Di sana di halaman berikutnya kita bisa melihat Luffy mengajar gagak itu dan juga ular itu di saat yang sama dan membuat gagak itu hilang jadi semacam abu hitam. Dan di sana pula ularnya gepeng pingsan pula di tempat. Dan di panel berikutnya semua masuk ke dalam kandang lagi dan di sana Luffy berkata kalau raksasa itu sangat besar. Bahkan Usopp mengatakan kalau dia cukup mencurigakan. Dan Zoro mulai memasang wajah seriusnya, di mana di halaman berikutnya, halaman terakhir pada chapter kali ini, mereka semua menuju ke arah Isket atau kucing raksasa itu. Dan saat kucing itu kembali melawan, Mugiwara Ichimi menjinakkan kucing itu dengan menghajarnya. Dan kini mereka semua berada di atas kucing itu sebagai kendaraannya. Dan Chopper mengatakan kalau kucing itu berkata, "Aku akan mengingat ini." Di mana Nami yang mendengarnya juga berkata seperti ini, "Mengerti. Tapi lebih pentingnya, lihat ini, tak ada yang terlihat bernilai uang di sini." Tapi dan di sana Sanji langsung menyautnya dan juga berkata, "Itu adalah cetak biru negeri blok ini kan?" Dan Chopper kembali berkata, dengan kata lain, itu adalah peta. Dan di saat kemudiannya, dengan tatapan Zoro di sana, Zoro berkata, "Dia datang." Dan kita bisa melihat Dewa Matahari itu juga masuk ke dalam kandang itu. Dan dia mengatakan, "Beraninya kau merusuh di tanahku ini." Dan kemudian kita bisa melihat ada nakama Luffy ataupun Luffy itu sendiri yang berkata seperti ini, "Dengarkan kru, tahan cepat. Jika kita berlari dalam garis lurus, akan ada cermin lain. Jika kita menghancurkannya dan tembok luarnya, kita akan berada di luar." Dan kru lainnya meresponnya dengan berkata, "Baiklah, kami sedang berusaha untuk itu." Sementara itu, kita masih bisa melihat warga di sana berteriak-teriak kalau Dewa Matahari telah marah. Dan ya, kita bisa melihat sekali lagi Dewa Matahari itu sangat gagah dan sangat besar dengan penampilannya yang sangat wow itu. Dan juga kita bisa melihat matanya itu di balik topeng tengkoraknya itu dan juga mengatakan, "Kau tidak akan bisa lolos dari sini."